Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa mahdi khalifatihi wa sallam. Pada Pak Rektor yang dimuliakan Allah, yayasan saudaraan yang Pak Rektor, Pak Muhammad Mahfud sama Muhammad Ahmad Mata'ahumullah fi hayati. Begitu juga kepada para dekan, para kaprodi. Saya juga dosen, jadi saya tahu nasib mereka, tahu juga kantor mereka. Mereka ini pejuang-pejuang ilmiah, punya idealis tinggi, berbeda cara berpikirnya dengan orang di lapangan. Tapi kadang-kadang karena asik di kampus, lupa juga dengan yang di akar rumput. Maka banyaklah dosen-dosen ngomong gak jelas, gak nyambung kepada orang awam. Tapi saya yakin di Pamekasan ini, karena dosennya juga pernah nyantri, juga guru, juga kiai, pasti sangat paham, dapat menghubungkan antara obrolan kampus yang melangit gak jelas dengan obrolan di akar rumput. Insya Allah. Tapi jujur Pak Rektor, mata saya agak sedikit berbina, bukan karena ada mahasiswi, bukan. Dari kemarin nyari orang pakai celana, baru ketemu di kampus Al Khairat, ya, IAI Al Khairat. Semoga sesuai namanya, IAI Khairat Katsir. Amin. Mungkin nanti nggak sampai jam 11 tutup karena bisnya ada khutbah. Jaraknya jauh kan? Tapi saya harus mandi, bukan mandi wajib. Terus mandi aqrabu ilal wajib. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muslim. Atau muhtayyam. Itu yang santri-santri lebih paham. Tahaddiyat atau tantangan Ahlus Sunnah di hadzal asr, di zaman kita yang disebut zaman 5 atau 5.0. Nah, itu masih istilah aja. Kalau saya nyebut bahasa Arab sederhana, fi hadzal asr. Awas. Di zaman ini udah. Mau namanya nanti berubah terserah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal mungkin selama ini yasinan, tawassulan, apalagi sarungan, kopiahan, apalagi maulidan. Ahlus Sunnah gak sesederhana itu. Ahlus Sunnah lebih rumit dari hal itu. Nah, memahami kerumitan Ahlus Sunnah itu, yang pertama harus kita pahami sebelum masuk tantangan di luarnya, bahwa Ahlus Sunnah ini ada 3 unsurnya yang sudah disepakati, tapi ada yang belum disepakati dan itu belum dibahas. Yang disepakati itu yang disebutkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, juga disebutkan Syekh Ahmad Thayyib, disebutkan juga di Yaman fi Kitab Aulat oleh Sayyid Abu Bakar Al-Adni, disebutkan juga di Maroko di muridnya oleh Syekh bin Bayyah. Sama, Ahlus Sunnah itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah, berfikih, yang 4 bertasawuf. Tapi ada yang belum disinggung di situ, yaitu tentang harakah, pergerakan. Karena pergerakan ini jika dia tidak munazzamah, tidak ditanzim, tidak dipakaikan kedisiplinan di dalamnya, maka kita akan kalah dengan kelompok yang firqah dhalalah tapi mereka munazzamah, muntazim. Ada kelompok yang mereka ini akidahnya bermasalah, tapi mereka punya kedisiplinan. Kita yang mungkin merasa benar pasti kalah. Ya, coba lihat sekarang kajian Ahlus Sunnah di YouTube, banyak atau sedikit? Banyak.
Tapi bagus nggak? Ala kadarnya. Handphone lah ya. Kalau mereka enggak, mereka pakai kamera yang bagus. Al Khairat udah punya kamera belum? Semoga dapat bantuan dana segera ya. Orang kampus sudah tahu, kalau nggak ada bantuan mau dimaklumi. Ini perlu. Ini sudah zaman 5.0. Maksudnya apa? Sekarang orang ngaji di Amerika bisa dilihat di Pamekasan. Masalahnya orang Pamekasan nggak mau dilihat sama orang Amerika, saking zuhudnya. Benar. Kalau mereka ngaji di Jakarta, ngaji di Hadramaut, ngaji di Mekah, ngaji di Inggris, kita nonton, masa kita nggak ditonton mereka? Kan satu. Jadi kalau 5.0 itu sesuai dengan main bola namanya. Mereka 5-0 atau 5. Saya bermimpi nanti orang-orang yang mumpuni di tempat ini diberikan tempat, diberikan ruang untuk mereka menyampaikan ide-ide cemerlangnya. Maka seminar-seminar jangan sampai nggak direkam, jangan sampai nggak di live kan. Sekarang kalau belum bisa kamera nggak apa-apa, pakai handphone yang luar biasa canggih. Lebih mudah pakai handphone sekarang. Dan sekarang kameranya juga lebih canggih daripada pakai kamera harus pakai laptop ribet. Jadi Pak Rektor cukup minta ke yayasan kamera bagus. Ya. Kamera yang bagus, harga 7-10 juta, itu dijadikan untuk dokumentasi acara-acara ilmiah, dibuat seminar-seminar al-khairat. Kalau di sini misalnya ada usul din, apalagi tarbiyah, terus ekonomi. Ini tinggal kemudian, tapi yang jangan ngecek-ngecek, semuanya kemudian di live kan yang kira-kira berbobot tinggi. Nanti kalau nggak berbobot tinggi, udah diposting, gak ada yang nonton yang mesti minta di like, yang nge-like saudara aja. Like dong video gua nih. Akhirnya keluarganya dituju, like-nya dituju. Setiap hari yang 7 muter 7 kali. Lumayan jadi 100. Kasihan begitu. Saya sering nonton Islamic lecturing di Barat, tapi lewat itu. Dari tahun 2016 saya udah sering nonton. Sehingga saya nggak sadar kalau ngerti bahasa Inggris, British atau American, lebih pasnya American, British kurang. Ketika ada tamu dari Amerika, mereka ngomong bahasa Inggris ala Amerika. Saya nggak pernah kursus dan nggak pernah juga kuliah di luar negeri berbahasa Inggris. Kalaupun kuliah asing itu bahasa Arab full, nggak ada bahasa Inggris. Penerjemahnya mahasiswa saya lewat. Dia kalau menerjemah harus nulis dulu. Saya bilang udah ente istirahat, biar saya terjemah langsung. 15 menit dia ngomong, saya terjemah. Terus kita terjemah langsung. Dikira kita ini tamatan luar negeri, padahal luar alam Tebarut dan Carut Marut. Ternyata kursus itu gak mesti bayar mahal. Kita kalau untuk listening ya, denger doang, bisa lewat itu. Oke. Kenapa sekarang ada anak-anak muda gak nyantri, berani nyalahin dia? Cuma karena masalah maulidan, tawasulan, dan celana ningkrak. Ini Dr. Ismail ini Ahlun Nar. Oh, coba kalau sendiri pasti di bawah mata dia. Oh, Pak Camat masuk. Karena kata mereka, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala
Allah tidak mandang orang yang memanjangkan kain yang di bawah mata kaki. Pak Rektor masuk. Ya kan? Kayaknya nih semua yang ada di sini masuk semua. Kecuali saya pakai sarung. Kenapa berani anak muda sekarang mau begitu? Hasil nonton. Kita cuma berani ngomel-ngomel dalam kalian disesat, belajar kok pakai YouTube. Bukan begitu sekarang zamannya. Kita harus mengisi YouTube. Ya. Oke, sebelum ini refleksi umum, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang lebih serius. Tantangan kita minimal ada dua saja. Pertama wasail, kedua maqasid. Wasail, wasilah, alat. Nah, ini bisa nomor 2.